Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Makam Abadi merupakan pegunungan yang dikelilingi kabut hitam tebal. Suasana di dalam pegunungan itu sangat sunyi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Keheningan seperti ini terlalu menakutkan. Jauh di dalam pegunungan itu ada sebuah lubang raksasa. Kelompok 6 orang Pak Tuahu duduk di luar lubang ini. Dibandingkan dengan lubang itu, mereka tampak sangat tidak penting. Pak Tuahu duduk bersila. Dia telah menunggu di sana selama hampir 1 bulan. Meskipun mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan, ada sesuatu yang membuatnya merinding selama perjalanan. Sebagai seorang kultivator formasi jiwa, dia tidak percaya bahwa perasaan seperti ini akan terjadi tanpa alasan. Sekarang setelah dia berada di dekat lubang, perasaan itu bahkan lebih kuat. Pak Tuahu bergumam, dengan menambahkan rekan kultivator Wang, akan ada 3 kultivator formasi jiwa. Selama kita tidak masuk terlalu dalam, seharusnya tidak ada masalah. Bertahun-tahun yang lalu, dia datang ke sini dan pergi ke lantai 3. Meskipun ada banyak bahaya, dia berhasil mendapatkan apa yang dia cari dan kemudian dia pergi. Itulah sebabnya dia bersedia datang ke sini. Namun Pak Tuahu mulai menyesalinya sekarang. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap saat dia melihat lubang di depannya. Pak Tuahu menoleh ke Sisin. "Sisin, apakah kamu yakin pohon reinkarnasi ada di lantai 3? Tanya Pak Tuahu. "Aku ingat betul saat ayahku membawaku ke sana. Aku melihat pohon reinkarnasi yang layu, namun kultivasinya tidak cukup kuat. Jadi kami pergi," ucap Sisin. Pak Tuahu merenung. Lantai 3 tidak terlalu berbahaya. Seharusnya aman asalkan mereka tidak naik ke lantai 4. Selain itu, pohon reinkarnasi sudah layu. Jadi mungkin tidak akan ada orang biadab yang menjaganya. Dia tidak memberitahu Wang Lin tentang hal-hal ini secara rinci. Pak Tuahu berbalik dan menghadap ke lubang itu. Tepat pada saat ini, ledakan sonik datang dari kejauhan, menarik perhatian semua orang. Mereka melihat seekor binatang buas seukuran bukit tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Di punggung binatang buas itu ada seorang pemuda berpakaian putih. Orang ini adalah Wang Lin. Pak Tuahu menampakkan ekspresi gembira ketika dia berkata, "Karena saudara Wang sudah datang, maka perjalanan kita pasti akan berhasil." Wang Lin melompat dari nyamuk. Dia tersenyum pada semua orang dan dia berkata, "Saya membuat semua orang menunggu. Saya menemui beberapa masalah kecil di sepanjang jalan." "Oh, benarkah?" Mata Pak Tuahu menjadi fokus. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan melemparkan kepala ke tanah. Kepala ini berkulit sangat gelap, seperti tertutup tanah. Matanya penuh amarah dan ada tato mirip tanaman merambat di wajahnya. Orang biadab. Ekspresi wajah Pak Tuahu berubah. "Saya menemukan orang ini mengikuti saya setelah saya memasuki makam abadi. Dia mencoba menyergap saya," ucap Wang Lin. Pak Tuahu melangkah maju dan menunjuk ke arah alis kepala itu. Tato di kepala itu perlahan-lahan mulai berkumpul di dahinya hingga membentuk gambar setengah daun. Wajah Pak Tuahu tampak muram saat dia berkata, "Dia bukan orang biadab, melainkan seorang kultivator yang dimurnikan oleh orang-orang biadab." "Oh," Wang Lin menatap kepala itu. Seluar ragu-ragu sebelum bertanya, "Leluhur, bagaimana kamu tahu? Mungkinkah itu daunnya?" Semua orang menampakkan ekspresi bingung. Ekspresi Pak Tuahu serius saat dia menunjuk daun di dahi kepala itu dan ia berkata, "Aku belum pernah melihat orang biadab yang sebenarnya sebelumnya. Tetapi aku telah membaca beberapa teks kuno bahwa hanya seseorang dengan setidaknya 3 daun yang memiliki darah yang cukup murni untuk menjadi orang biadab yang sebenarnya. Sisanya dibentuk oleh para pembudidaya pemurnian. Namun orang biadab semacam ini seharusnya tidak muncul di sini. Mereka seharusnya hanya mulai muncul di lantai 2. Tekanan tak terlihat muncul di hati setiap orang saat mereka melihat kepala yang tergeletak di tanah." Pak Tuahu ragu-ragu sejenak sebelum matanya berbinar dan ia berkata, "Saudara Wang, kita harus mengambil resiko untuk mendapatkan kekayaan. Ayo kita turun." Wang Lin merenung sejenak lalu mengangguk. Pak Tuahu melompat ke dalam lubang terlebih dahulu, diikuti oleh Wang Lin dan kemudian semua orang lainnya. Lubang ini sangat dalam. Saat Wang Lin jatuh, dia bisa melihat tanaman merambat tumbuh di dinding. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendarat di tanah. Ini adalah daerah yang datar, tetapi tanahnya hitam, langitnya hitam, dan sekelilingnya benar-benar sunyi. Meskipun di sini sangat redup, hal itu tidak menghalangi penglihatan para pembudidaya sama sekali. Wang Lin berjongkok dan meraih segenggam tanah. Tanah di sini sangat keras seperti logam. Lantai pertama biasanya aman, tapi karena ada orang biadab di luar, kita harus berhati-hati di sini, ucap Pak Tuahu.
Wang Lin menyebarkan indera keilahiannya. Tempat ini sangat luas, jadi indera keilahiannya tidak dapat mencangkup semuanya. Pak Tuahu dan Sisin berbicara sebentar untuk memastikan bahwa pintu masuk ke lantai berikutnya ada di sebelah timur sebelum mereka semua menuju ke timur. Sepanjang perjalanan, Qiu Shiping dan rombongan terbang berdekatan dan selalu waspada. Ketujuh orang itu terbang beberapa saat sebelum mata Wang Lin tiba-tiba menyala dan dia melihat sesuatu di belakang mereka. Dia melihat cahaya gelap mengejar mereka. Ketika cahaya itu mendekat, cahaya itu menghilang dan berubah menjadi orang buas berambut hitam. Dia mengenakan kulit binatang. Ada beberapa bekas garis hitam di lengan dan kaki orang biadab itu. Dia mengulurkan tangan dan mencoba meraih Suluo. Ekspresi Suluo berubah. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan sinar cahaya. Ada pedang terbang di dalam sinar cahaya itu dan pedang itu menerjang ke arah orang biadab itu. Orang biadab itu membuat gerakan aneh dan menghindari pedang itu sambil tangannya menebas ke bawah. Suluo dengan cepat mundur. 5 robekan lurus muncul di pakaiannya, memperlihatkan sesuatu yang berkilau di baliknya. Dia mengenakan baju besi di balik pakaiannya. Setelah menyelesaikan serangannya, orang biadab itu segera mundur. Pak Tuahu mendengus. Tetaplah di sini. Dia tidak bergerak, tetapi mengulurkan tangan kanannya. Orang buas itu mengeluarkan raungan aneh saat bekas luka di lengan dan kakinya mulai bergerak. Asap hitam keluar dari bekas luka itu dan memasuki tubuhnya. Lalu dia mengayunkan lengannya. Asap hitam berkumpul di tinjunya, lalu sebuah pukulan dilancarkan. Ekspresi Pak Tuahu tetap tenang, tetapi sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan tangan kanan orang biadab itu hancur menjadi bubur berdarah. Orang biadab itu menjerit memilukan dan segera mundur. Jari kanan Pak Tuahu menunjuk ke arah orang biadab itu dan melepaskan sinar energi spiritual. Energi spiritual itu mendarat di dada orang biadab itu, membuat orang biadab itu terjatuh. Pak Tuahu melangkah maju dan menunjuk ke dahi orang biadab itu. Bekas luka di tubuh orang biadab itu berkumpul di dahinya dan muncullah selai daun utuh. Sepertinya ada beberapa perubahan yang tidak kita ketahui yang terjadi di dalam makam abadi ini. Makhluk buas berdaun satu ini tidak muncul sampai di lantai 2 sebelumnya, ucap Pak Tuahu. Suluo menyentuh dadanya dan menunjukkan sedikit rasa takut. Untuk dapat menghindari pedang terbang, orang biadab tersebut terlalu cepat. Jika dia tidak mengenakan baju besi ini, orang biadab tersebut akan merobek dadanya. 3 hari kemudian, semua orang sudah tiba di pintu masuk lantai 2. Sepanjang perjalanan, mereka telah bertemu dengan 9 orang biadab. Orang-orang biadab ini muncul begitu saja. Bahkan dengan indera keilahian mereka yang terbuka, mustahil untuk menyadari keberadaan mereka sampai mereka muncul. Dari 9 orang buas itu, mereka semua adalah orang buas berdaun satu kecuali yang terakhir. Orang buas terakhir muncul di dekat pintu masuk lantai 2. Orang buas ini memiliki lebih banyak tato daripada yang lain, terutama di lengan kanannya yang penuh tato. Tato-tato ini tampak seperti rune bagi Wang Lin. Setelah membunuh orang biadab tersebut, Wang Lin menemukan 2 helai daun di dahinya. Kekuatan orang ini seperti seorang kultivator core formation tahap akhir. Lantai kedua makam abadi tidak jauh berbeda dari lantai pertama. Di sini masih sangat gelap, namun ada aura yang sangat membuat seseorang merasa sangat kesal. Aura ini tidak berpengaruh pada Wang Lin, tetapi berdampak besar pada Suluo dan kelompoknya. Wang Lin sangat bingung mengapa lelaki Tuahu membawa Suluo dan wanita itu ke sini. Mereka baru berada di tahap pembentukan inti, jadi kesalahan apapun bisa membuat mereka terbunuh. Wang Lin tidak banyak bertanya tentang hal ini. Dengan kepribadiannya, kecuali jika menolongnya cukup mudah, dia tidak akan melakukan hal yang beresiko untuk menyelamatkan mereka. Di lantai 2, mereka sesekali akan melihat tulang-tulang binatang buas dan bahkan beberapa mayat binatang buas yang membusuk. Semuanya sangat berbeda dengan yang ada di Laut Iblis. Wang Lin tidak mengenali satupun dari mereka. Tepat saat mereka memasuki lantai 2, Wang Lin terkejut karena cahaya gelap muncul 100 kaki dari mereka. Cahaya itu tidak mencoba untuk mendekat tetapi berubah menjadi buas. Orang buas ini tampak sangat berbeda dari yang ada di lantai pertama. Lebih dari 1/4 tubuhnya ditutupi oleh tato bunga yang berwarna hitam. Matanya juga tidak merah tetapi sangat jernih. Namun jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat cahaya misterius di dalamnya. Orang buas ini bukan tipe yang sama dengan yang dari lantai pertama. Yang dari lantai pertama, bahkan yang berdaun 2, semuanya bermata merah. Dan ia benar-benar gila. Mereka akan menyerang mereka bahkan ketika mereka tahu perbedaan kekuatannya. Namun orang ini tidak mendekat, tetapi menatap mereka dengan muram dari jarak 100 kaki. Dia melirik Sisin yang berkerudung putih itu beberapa kali. Sisin tiba-tiba berkata, "Biadab, benar-benar biadab." Tanda-tanda di tubuhnya sudah mencapai tingkat 3 daun yang sama dengan seorang kultivator jiwa baru lahir. Mata Wang Lin meradang.
Dia dengan cepat mengintari orang-orang buas itu dan menyerang orang buas berdaun 3 itu. Orang buas berdaun 3 itu sama sekali tidak panik. Dia mengusap gas luka di tubuhnya dan kulit binatang buas muncul di tangannya. Sebuah nyanyian rumit keluar dari mulut orang ini dan kulit binatang itu tiba-tiba berubah menjadi bola api yang menghantam Wang Lin. Tubuh Wang Lin terbakar. Kulit binatang lain muncul di tangan orang biadab berdaun 3 itu. Api tiba-tiba menjadi lebih ganas. Namun tepat pada saat ini, Wang Lin keluar dari bola api tersebut. Api itu bahkan tidak dapat mendekatinya. Saat Wang Lin keluar, bola api itu semakin mengecil hingga akhirnya padam. Si biadab berdaun 3 itu tertegun. Jadi dia cepat-cepat mundur dengan berubah menjadi cahaya hitam. Bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya lolos? Dia cepat-cepat berteleportasi untuk mengejarnya. Adapun orang-orang biadab lainnya yang menyerang mereka semua telah dibunuh oleh Pak Tuahu. Hanya dengan lambaian lengan bajunya, Wang Lin kembali dengan kepala orang biadab berdaun 3 dan melemparkannya ke tanah. Dia menatap dingin ke arah Zisin dan berkata, "Rekan kultivator Zisin, karena kamu bisa mengenali pangkat orang biadab ini, tolong beritahu aku semua yang kamu ketahui." Bukannya aku tidak ingin mengatakannya semua, tetapi setelah masuk ke sini, aku sepertinya mengingat beberapa hal. Orang-orang biadab di sini berbeda dari kita para pembudidaya. Mereka terbagi menjadi 2 jenis, cenayang dan prajurit, ucap Zisin. Cenayang itu di sini seperti dukun ya guys ya. 3 orang itu adalah cenayang berdaun 3. Kekuatan mereka berasal dari tato hitam di tubuh mereka. Semakin banyak tato yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Adapun tato-tato ini dibuat dari darah binatang iblis, sehingga memperoleh kekuatan dari binatang iblis tersebut. Tepat pada saat ini, ledakan sonik datang dari kejauhan. Cahaya hitam dengan cepat datang dari kejauhan dan berubah menjadi wajah raksasa. Mata wajah itu dengan cepat terkunci pada kepala di tanah. Kemudian wajah itu tersedot dan kepala itu mulai bergerak seperti hidup. Tak lama kemudian, kepala itu tersedot oleh wajah itu. Pak Tuahu mendengus. Dia hendak maju ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ekspresi Wang Lin juga sangat jelek. Di kejauhan ada 5 lampu hitam. Mereka juga telah berubah menjadi wajah raksasa yang menatap mereka dengan dingin. Mereka adalah cenayang 5 daun. Mereka sama dengan pembudidaya formasi jiwa, ucap Zisin. Semuanya berpencar dan bertemu di pintu masuk lantai 3. Pintu masuknya ada di ujung utara. Pak Tuahu berkata dengan sangat cepat sebelum menangkap siluet dan wanita itu. Dia segera melarikan diri dan Qiu Shiping segera menyusul. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik dan pergi. Melihat semua orang pergi, wajah-wajah mereka terbelah. Mengejar semua orang yang mengejar Wang Lin adalah orang yang datang lebih dulu. Mata Wang Lin tampak tenang. Setelah terbang beberapa saat, dia berhenti mengejarnya. Wang Lin menepuk tasnya dan bendera larangan muncul di tangannya. Dia melambaikan bendera dan awan besar gas larangan mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, kata Guntur terbang keluar dari kantong penyimpanan dengan perutnya mengembang. Ia membuka mulutnya ke arah cenayang buas itu, dan bola petir melesat keluar dengan ledakan sonik. Mata wajah raksasa itu menampakkan cahaya misterius saat massa gila berkumpul di depannya, membentuk perisai raksasa. Bola petir itu bertabrakan dengan perisai. Perisai itu bergetar dan retakan muncul. Lebih banyak massa hitam dengan cepat berkumpul di perisai itu. Setelah bola cahaya itu menghilang, massa hitam itu semakin mengembun dan seseorang keluar darinya. Orang ini berusia setengah baya dengan rambut yang dibiarkan terurai di belakangnya. Lebih dari separuh tubuhnya dipenuhi tato. Pria parubaya itu berkata pelan, "Penyerbu planet ini, kalian telah melanggar perjanjian. 100 tahun belum berlalu. Jadi siapapun yang masuk akan mati." Mata Wang Lin merah. Dia tidak dapat menemukan energi spiritual apapun di tubuh orang ini. Tetapi tatonya memberinya rasa bahaya. Tangan kanan lelaki setengah baya itu mengusap tato-tato di tubuhnya. Tato-tato itu terbang dari tubuhnya dan mulai berputar cepat di lengan kanannya. Lalu tato itu tiba-tiba mendekat dan menyerang Wang Lin. Gas pembatas di sekitar Wang Lin dengan cepat berubah menjadi naga dan menyerang tato tersebut. Bang, bang, bang! Serangkaian ledakan tiba-tiba terjadi. Setiap kali gas pembatas dan tato bertabrakan, keduanya akan menghilang. Apa ini? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia mengambil sebuah tato, mengubahnya menjadi kulit binatang di tangannya, dan membuangnya. Jadi orang-orang biadab ini menggunakan tato-tato ini untuk menyerang. Meskipun tidak ada energi spiritual di dalam tato-tato itu, ada kekuatan misterius lain di dalamnya, ucap Wang Lin. Singkat cerita, Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis saat dia menggerakkan tangannya dengan cepat. Tato-tato itu kembali padanya dan dengan cepat membentuk banyak perisai. Namun saat pedang surgawi itu diayunkan, cahaya hitam melintas dan semua perisai hancur. Pria parubaya itu menjerit.
Tanpa ragu, dia berubah menjadi gumpalan hitam. Gumpalan hitam itu berubah menjadi wajah yang cepat mundur. Namun cahaya hitam itu tetap mencapai masa hitam itu. Cerita memilukan terdengar dari dalamnya. Gerakannya melambat sebentar, tetapi dengan cepat kembali lagi. Mata Wang Lin memerah. Dia tidak mengejar, pandangannya jatuh pada katak petir. Katak petir itu melompat ke udara dan perutnya mengambang. Ia kemudian menyemburkan bola petir ke arah masa hitam yang melarikan diri. Bola petir itu melesat keluar dan memasuki masa hitam itu. Wang Lin mendarat bersama katak petir. Bau darah menyebar dari tempat ledakan terjadi. Pria parubaya itu terbunuh oleh bola petir. Wang Lin merenung sejenak sebelum menyingkirkan kata guntur itu. Ia terbang ke utara sambil menyebarkan indera ilahinya. Beberapa jam kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah saat ia melihat ke kanan. Lalu dia bergerak cepat seperti meteor. Ada 2 orang biadab di sana. Keduanya segera menyadari kehadiran Wang Lin. Tepat pada saat itu, seekor makhluk serupa naga melompat keluar dari lumpur dan menyerbu ke arah mereka berdua. Ekspresi mereka berdua itu tetap tenang saat ia menepuk tato di tubuhnya dengan tangan kanannya. Tato di tubuhnya bergerak cepat dan berubah menjadi pisau besar di tangan kanannya. Sambil memegang pisau besar, salah satu orang itu melompat maju dan menebas naga itu. Naga itu menggerakkan kepalanya, menghindari pisau dan menghantam orang itu. Tatapan mata Wang Lin menjadi serius. Semua teknik yang digunakan orang-orang biadab itu sangat berbeda dengan teknik yang digunakan para kultivator. Singkat cerita, kedua orang itu berhasil mengalahkan naga tersebut. Melihat ini, Wang Lin tiba-tiba teringat pada satu orang. Dia teringat kembali saat dia mengambil fondasi Tengli, saat dia melihat orang aneh berkulit biru itu. Tato-tato di tubuh pemuda itu mengeluarkan cahaya redup dan mulai bersinar lebih terang. Setelah beberapa saat, cahaya itu meredup. Tato-tato itu bergerak-gerak dan menutupi lebih banyak bagian tubuh pemuda itu. Mata pemuda itu dipenuhi kegembiraan saat dia mengatakan sesuatu kepada lelaki tua itu dalam bahasa asing. Setelah mendengar bahasa aneh itu, Wang Lin merasa yakin kalau orang aneh zaman dulu itu ada hubungannya dengan mereka, karena bahasanya sama dengan bahasa ini. Tetua buas itu mengangguk. Ia mengusap kepala pemuda itu lalu menatap Wang Lin. Dia kemudian melihat perangkap binatang buas di pergelangan tangan Wang Lin. Dia meletakkan tangannya di dadanya. Ia membungkuk dan berkata, "Halo orang luar, aku Kamel dari klan abadi terabaikan, cenayang berdaun 6. Mata Wang Lin merah. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Saya Wang Lin, kultivator formasi jiwa." Orang tua itu menatap Wang Lin dan berkata, "Saatnya kontrak 100 tahun belum tiba. Setiap kultivator yang masuk pasti mati. Namun karena kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang kami saat muridku menyerap darah, aku tidak akan mempersulitmu. Selama kamu tidak pergi ke lantai 3 dan pergi sekarang, masih ada kesempatan bagimu untuk hidup." "Oh, benarkah?" Mata Wang Lin berbinar. Orang tua itu berkata, "Bahkan jika teman-temanmu berhasil mencapai lantai 3, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Ada 7 cenayang dari sukuku di lantai 3. Mereka sama dengan para kultivator transformasi jiwa." Wang Lin merenung dan kemudian berkata, "Terima kasih banyak." Setelah itu, dia menunjuk ke arah pemuda itu dan berkata, "Dia baru saja menggunakan darah binatang buas untuk membuat tato. Apakah itu teknik rahasia klan abadi terawekanmu?" "Benar sekali. Klan abadi terkutuk menggunakan tato untuk menyerap kekuatan dari binatang buas abadi. Semakin kuat binatang buas itu, semakin banyak kekuatan yang kita peroleh." Di saat yang sama, Wang Lin menatap lelaki tua itu. Ia menggenggam tangannya dan lalu menghilang. Pemuda itu menatap ke arah hilangnya Wang Lin. Jejak niat membunuh muncul di matanya dan kemudian dia berkata, "Tuan, mengapa Anda tidak menangkapnya dan menyerahkannya kepada kepala suku? Kekuatan tatomu masih terlalu lemah untuk melihat jiwa tato di belakangnya. Seseorang yang dapat membunuh cenayang berdaun 5 tanpa terluka bukanlah seseorang yang dapat kutangkap. Selain itu, jika kita mulai bertarung, kau akan berada dalam bahaya," ucap lelaki tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Niat membunuh di mata pemuda itu semakin kuat. "Aku tidak takut mati. Kematian hanya akan kembali ke tato."